Selamat pagi, selamat siang. Hari ini kita berada di Pantai Remis, daerah Pantai Labu, untuk meninjau langsung salah satu pantai yang ada di Pantai Rugemuk ini, di mana ada laporan masyarakat salah seorang pengusaha membuat pagar yang diduga dipasang di wilayah jalur hijau pantai. Jalur hijau pantai yang dimana ada peraturan jalur hijau dari pantai itu minimal dari bibir pantai itu 150 meter. Tapi di lapangan kita temui pembangunan pagar yang dibuat di sini tidak ada atau kurang dari 100 meter. Dan menurut laporan warga yang kita terima, pihak pengusaha yang diduga membuat pagar di sekitaran lokasi pantai tersebut sudah beberapa kali diminta koordinasi dengan pihak warga setempat. Tapi menurut pengakuan mereka, pihak pengusaha tidak merespon, tidak memberi tanggapan atas keluhan dari masyarakat tersebut. Dan kita dapatin juga di pemasangan pagar paling ujung ini kita temukan jarak hanya lebih kurang 7 meter dari bibir pantai. Jadi kami memohon dan warga memohon juga agar pemerintah terkait atau yang berwenang dalam lingkungan pantai atau izin, karena ini kita duga juga izin dari pihak pengusaha ini belum mengantongi izin sama sekalipun. Jadi kita berharap ini segera turun tangan, apalagi di pemerintahan khususnya Deli Serdang. Warga memohon untuk ditindaklanjuti. Pak, dari mana? Saya dari ini Pak, Lembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara Pak. Pak, ambil juga fotonya kali ya Bang. Ya, Boleh. sama-sama apa kita ya, ambil dokumennya kan. Boleh Pak. Jadi kita lah ada 3 orang ini, tim dari Lembaga Aliansi Indonesia, Komando Garuda Sakti, Yang sama dengan si Golan bukan? Si Golan siapa itu Pak? LBH bukan, nggak ada ya hubungannya. Nenggolan ini siapa nih Pak? Kita ada juga Nenggolan. Ini Golan. Si apa? Golan. Ya, jadi kan kita di sini udah coba melihat, kalau kita lihat di sini Pak, pembangunan ininya pagarnya kan kalau menurut undang-undang ini juga ada yang sedikit janggal Pak. Yang seharusnya peraturannya kan dari bibir pantai ke ini milik pribadi itu kan tidak boleh atau lebih kurang dari 100 meter Pak, minimal 100 meter. Nah, jadi ini kita mau bertanya sedikit sama Bapak lah. Kira-kira soal pembangunan ini ada gimana tanggapan Bapak nih di sini Pak? Yang dibangun ini pagarnya ini Pak. Ya kalau tanggapannya jelas apalah. Ada rasa keberatan atau gimana Keberatan. Pak? Keberatannya di bidang mana Pak? Tentang dari batas wilayah. Batas wilayah Dari terus? bibir pantai ke daratan. Iya. Baru dari di timur ya, sebelah timur. Sebelah timur sana. Nah, Ya timur itu kan paling jauh dia sekitar 7 meter ya. Nah, maksudnya agak ke batas tembok itu aja. Oke. Jadi kira-kira keberatan Bapak itu apakah nanti berpengaruhnya ke depannya ini akan bergeser dengan abrasinya gitu Pak ya? Iya. Berarti ini otomatis bergeser dong. Iya. Nah, gimana keberatannya di situ Pak? Apa misalnya permohonan Bapak gimana nih? Sama kita atau sama pemerintahnya nih Pak? Yang kami mohonkan sebagai pengelola pantai yaitu berilah kepastian atau ketentuan daripada batas tapal batas
hutan pantai. Oke. Itu yang paling apa? Tolong pada Pak Khususnya lah pemerintah Deli Serdang Pak ya, pemerintah itu Deli dia Serdang tadi ya, kepada yang berwenang misalkan dia di pihak pariwisata, lingkungan hidup, betul. iya, dan peraturan jalur hijaunya juga harus Betul. ditetapkan juga gitu. Hanya itu mungkin dari bibir pantai ke daratan itu berapa? Iya. Apa namanya, batas wilayah dan sampai di mana gitu. Oke. Ataupun meluasnya hutan lindung itu sampai mana gitu. Iya. Dari bibir pantai sampai ke Ya tolonglah dijelaskan juga sama masyarakat biar paham gitu Pak ya. Iya, betul. Jadi kami sebagai masyarakat juga nggak jadi sebagai korban ini. Nah, kami nggak tahu siapa yang harus kami menjadi pedoman. Iya. Berarti Iya, ini kan? termasuk korban pembodohan gitu ya. Betul. Tapi jangan kita dianggap bodoh. Jangan bodoh. Iya. Kita nggak mau bodoh. Kami berusaha untuk mencari suaka. Betul. Oke. Jadi harapan Bapak di sini gimana kita bisa tetap berdagang lah di sini, mencari beraktivitas, nafkah, menambah perekonomian masyarakat Iya. yang ada atau kelompok yang ada di sini. Ini kelompok sifatnya bukan perorangan. kelompok ya Pak ya. Kelompok Pantai Oke. Remis. Pantai Remis ya Pak ya. Nah ini mohon maaf nih, ini dengan Bapak siapa nih Pak? Nama saya singkat aja Tony Pranginangin. Tony Pranginangin. Iya. Oke. Sebagai apa di sini Pak? Kalau posisi kelompok waktu kedua. Wakil ketua. Oke. Jadi ini kita coba sampaikan juga Pak, kebetulan kita juga dari lembaga juga nanti kan coba selanjutnya apakah nanti sebagai surat menyurat langsung ke pemerintahannya atau nanti mau kita coba duduk bersama dengan pihak Deli Serdangnya juga Pak. Nanti kita usahakan Pak ya. Nah, kami juga sebagai kelompok yang ada di sini bermohon kepada pemerintah daerah maupun provinsi atau pusat pun. Ya. Bagaimana bisa menyelesaikan daripada lahan ini ataupun sekarang yang telah dibangun tembok-tembok ini. Iya. Berilah ruang kami untuk berbuat di sini. Oke. Iya. Berarti Pak ini sejauh ini Pak, sejauh pembangunannya ini Bapak tahu ini yang punya bangunan ini orang mana nih Pak? Orang Deli Serdang atau orang Percut atau orang mana nih Pak? Asli orang sini bukan? Kalau dia katanya Marelan masih apa itu? Masih Deli Serdang. Deli Serdang Marelan. Tapi domisili bukan di sini Pak ya? Bukan. Oke. Jelas bukan. Oke, ini Pak, boleh saya tanya lagi nih Pak, ini dengan hubungan dengan pemerintah daerah di sini atau kepala desa, apa tanggapan Pak? Apa pernah sudah ada tanggapan nih Pak? Kepala desa yang terlantik sekarang? Yang terlantik atau yang sebelum terlantik juga Pak? Apakah ada kaitannya? Ya ada Pak. Oke. Iya. Ini kan dasar pembukaan ini kan kepala desa yang lama yang mengeluarkan SK daripada kelompok. Setelah itu ya diizinkan dengan batas ada mungkin. Jadi ini banyak yang mau diceritakan sebenarnya Pak. Tapi itu tadilah setelah dia tidak menjabat beginilah sifatnya jadinya dan seolah-olah tidak ada tanda kutip lah, tanda kutip ya. Kalau Oke. kita bilang tidak mendukung ya kita juga nggak pasti kan. Ya, mungkin kita nggak bisa menduga, nggak bisa menuduh gitu Pak ya. Tapi dengan kepala desa yang baru ini juga dia mendukung dengan adanya wisata pantai Remis ini. Cukup. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Dengan Bapak apa? Saya Marolo Psihotang Ya. dari Lembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara. Saya bagian di pertanahan Pak. Oke, terima kasih atas infonya Pak ya. Mantap. Iya Pak ya. Jadi nggak minum dulu. Ya setelah kita tadi berwawancarai salah satu pedagang di sekitaran Pantai Remis ini, mereka sudah juga menyampaikan keluhan atas dibangunnya pagar yang diduga tidak mengantongi izin ataupun tidak ada berkoordinasi duduk bersama dengan masyarakatnya. Nah, kembali kita akan coba mewawancari langsung pedagang yang lain di sekitaran. Ini saya udah coba kembali lagi mengunjungi satu warga kembali, mau minta apa tanggapan dari mereka terkait pembangunan pagar yang diduga tidak mengantongi izin dan tidak ada koordinasi dengan warga setempat. Oke, selamat siang Bu. Siang. Selamat siang. Ibu siapa nih Bu? Mega. Ibu Mega nih Bu. Ini boleh bertanya sedikit Ibu ya? Boleh. Nah, terkait dengan pembangunan pagar ini Bu, pagar, gimana tanggapan Ibu? Apa keluhan Ibu di sini Bu? Keluhan kami sebagai pengelola Pantai Remis ini, pertama area parkir kami udah tidak ada lagi. Ya. Makin sempit. Terus gimana kami bilang ya?
meresahkan lah, Meresahkan. meresahkan. Terus gara-gara pembangunan ini pun penghasilan dan tamu-tamu kami sebagian nggak berani hadir, nggak berani berkunjung kemari. Oke. Karena informasinya pantai ini telah ditutup, jalannya ditutup. Jalannya ditutup, itu info dari mana nih Bu? Itu pengunjung yang ada kemari yang Oke, bilang. itu maksudnya ini udah termasuk kalau sempat ada kata ditutup oleh pengunjung, berarti ada infonya dong dari siapa ditutup. Iya. Nah, kira-kira ada informasi dari mana ini dapat ada jalan ditutup ini Bu? Dia bertanya, dia pas mau kemari bertanya, Bu, Pantai Remis katanya ditutup. Terus dibilang sama masyarakat sini enggak, Pantai Remis enggak ditutup kok ditutup, siapa yang bilang? Kami dengar dengan informasi katanya ditutup lah Bu jalannya. Padahal itu tidak tertutup. Berarti tadi kalau ini maksudnya ini keluhannya atas pembangunan ini berarti lahan parkir sempit ya. Oke. Nah, ini kan lahan parkir jadi menyempit lah. Terus ini karena kenapa bisa menyempit? Mungkin karena nanti ini pembangunannya kan pengaruh dengan abrasi ya. Iya. Berarti berkuranglah lahannya. Ya berkurang lahannya. Berarti otomatis kan mundur lagi. Mundur. Oke, berarti keluhannya gimana atau harapannya Kak? Gimana nih Kak? Harapannya ya kalau bisa dibongkar aja lah. Kita minta bongkar ke siapa ini? Siapa kita minta bongkar nih Mai? Jadi oke lah, mungkin ini kan kita ini Pantai Remis lokasinya di Pantai Labu ya, Rugemuk ya. Labu. Apa harapannya sama Dusun 4. ya, harapannya sama pemerintah khususnya di Deli Serdang lah. Apa harapannya? Apa permintaannya, permohonannya lah yang jadi kita bisa sampaikan juga nanti. Permohonan kami dari kelompok Pantai Remis ini, tolonglah bantu kami yang di sini. Dari Menteri Kehutanan, tolonglah bantu kami di sini karena kami di sini membantu perekonomian suami. Karena rata-rata suami kami di sini pesisir. Ya. Dan adanya pengelolaan kami di sini membantu anak-anak kami juga. Berarti mayoritas di sini pendapatan dari laut lah. Ya, pendapatan kami dari laut di sini. Oke, terima kasih. Jadi harapannya ini kita warga setempat berharap pihak dari pemerintahan Deli Serdang berharap ini diselesaikan biar masyarakat juga tidak ada keresahan lagi untuk membuka usaha atau menerima pengunjung dengan sebanyak-banyaknya. Ya, kami dari Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti Medan Sumatera Utara mengucapkan terima kasih.